kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Perusahaan, Perubahan Lingkungan Industri, dan Ilmu Ekonomi Manajerial. Dengan saya sendiri, Ella Sabila, Saya Syarifah Intan, saya Lutfia Saraya, saya Fernanda Santi Lubis, saya Nabila Lubis, saya Sri Citra Graha, dan saya Nitawati. Baiklah, saya akan membacakan jurnal nomor 1 yang berjudul Pengaruh Kemampuan Manajerial dan Lingkungan Industri terhadap Kemampuan Organisasi, Strategi Bersaing, dan Kinerja Perusahaan, atau Studi pada Industri Kecil Mebel Kayu di Sulawesi Tenggara. Jenis jurnal, Jurnal Aplikasi Manajemen, volume dan halaman, vol 10, halaman 291 sampai 299, tahun Juni 2012. Penulis Ibnu Hajar, reviewer Ella Sabila, Lutfia Saraya, Nabila Lubis, Nitawati, Sri Citra Graha, Syarifah Intan, Sabrina Rosanti. Tanggal 30 Oktober 2021. Masalah atau fenomena peneliti. Meskipun usaha kecil mempunyai keunggulan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi, demokrasi ekonomi, pendorong diversifikasi kegiatan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja, namun usaha kecil beroperasi di sektor bisnis yang tinggi tingkat kegagalannya dan juga menghadapi beberapa hambatan untuk peniruan, yang berarti bahwa usaha kecil tidak memiliki kemampuan atau sumber daya perusahaan yang dapat mengarah pada keunggulan bersaing. Zara and Broger 2020. Fenomena empiris menunjukkan bahwa tahun 2010 jumlah usaha kecil dan menengah UKM mencapai 51,3 juta unit usaha dan mampu menyerap lapangan kerja sebesar 91,8 juta orang. Namun demikian, sumbangan usaha kecil dan menengah UKM terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB nasional kontribusinya tidak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 15%, dan kontribusi ekspornya sekitar 143.000 triliun atau sekitar 15% terhadap total ekspor Indonesia pada tahun 2010. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh kemampuan manajerial dan lingkungan industri terhadap kemampuan organisasi, strategi bersaing, dan kinerja pada industri kecil mebel kayu jati di Sulawesi Tenggara dengan menggunakan metode sensus terhadap 143 manajer atau pemilik perusahaan sebagai responden. Analisis pada penelitian ini adalah partial least square atau PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan organisasi, strategi bersaing, dan kinerja perusahaan. Lingkungan industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan organisasi dan kinerja perusahaan, sedangkan lingkungan industri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap strategi bersaing. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi bersaing dan kinerja perusahaan. Strategi bersaing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Subjek penelitian, industri kecil mebel kayu. Objek penelitian, Sulawesi Tenggara. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah seluruh unit usaha industri kecil kerajinan mebel kayu sebanyak 143 unit usaha dan beroperasi di Sulawesi Tenggara. Penentuan populasi didasarkan atas jumlah industri kecil kerajinan mebel kayu yang telah memenuhi beberapa kriteria Badan Pusat Statistik atau BPS dan kriteria Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Penarikan sampel menggunakan metode sampel jenuh atau sensus, di mana seluruh unit usaha industri kecil kerajinan mebel kayu di Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian, pengujian koefisien jalur dilakukan dengan uji T pada analisis PLS dan dihitung menggunakan software Smart PLS dan diperkuat informasi kualitatif menggunakan instrumen wawancara mendalam atau in-depth interview. 1. Pengaruh kemampuan manajerial terhadap kemampuan organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh positif terhadap kemampuan organisasi.
yang artinya semakin tinggi kemampuan manajerial, maka akan semakin tinggi kemampuan organisasi pada industri kecil mebel kayu di Sulawesi Tenggara. 2. Pengaruh kemampuan manajerial terhadap strategi bersaing. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh positif terhadap strategi bersaing. Artinya, semakin tinggi kemampuan manajerial, maka akan semakin sesuai strategi bersaing yang dirumuskan dan dilaksanakan pada industri kecil mebel kayu di Sulawesi Tenggara. 3. Pengaruh kemampuan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, yang artinya semakin tinggi kemampuan manajerial, maka akan semakin tinggi kinerja perusahaan pada industri kecil mebel kayu di Sulawesi Tenggara. 4. Pengaruh lingkungan industri terhadap kemampuan organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan industri berpengaruh negatif terhadap kemampuan organisasi, yang artinya semakin kurang dinamis lingkungan industri, maka akan semakin tinggi kemampuan organisasi pada industri kecil mebel kayu di Sulawesi Tenggara. 5. Pengaruh lingkungan industri terhadap strategi bersaing. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan industri tidak berpengaruh terhadap strategi bersaing. Ibnu Hajar, MS Idrus, Umut Salim, dan Solimun 298. Jurnal Aplikasi Manajemen, Nama Orang volume 10 nomor 2 Juni 2012, yang artinya semakin dinamis lingkungan industri, maka akan semakin tidak sesuai strategi bersaing yang dirumuskan dan dilaksanakan pada industri kecil mebel kayu di Sulawesi Tenggara. 6. Pengaruh lingkungan industri terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan industri berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, yang artinya semakin kurang dinamis lingkungan industri, maka akan semakin tinggi kinerja pada perusahaan kecil mebel kayu di Sulawesi Tenggara. Yang ketujuh, pengaruh kemampuan organisasi terhadap strategi bersaing. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan organisasi berpengaruh positif terhadap strategi bersaing, yang artinya semakin tinggi kemampuan organisasi, maka akan semakin sesuai strategi bersaing dirumuskan dan dilaksanakan pada industri kecil mebel kayu di Sulawesi Tenggara. 8. Pengaruh kemampuan organisasi terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, yang artinya semakin tinggi kemampuan organisasi, maka akan semakin tinggi kinerja perusahaan pada industri kecil mebel kayu di Sulawesi Tenggara. 9. Pengaruh strategi bersaing terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bersaing berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, yang artinya semakin sesuai strategi bersaing dirumuskan dan dilaksanakan, maka akan semakin tinggi kinerja perusahaan dan industri kecil mebel kayu di Sulawesi Tenggara. 14. Kekuatan penelitian bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan industri kecil mebel kayu, diprioritaskan program pendidikan dan latihan serta studi banding berupa: A. Program pelatihan kemampuan manajerial dan membangun kepercayaan bagi manajer atau pemilik industri kecil. B. Program pelatihan keahlian khusus pertukangan kayu. C. Program studi banding bagi para manajer atau pemilik industri kecil mebel kayu ke daerah Kabupaten Jepara atau Jawa Tengah dan Kabupaten Pasuruan atau Jawa Timur. 15. Kelemahan penelitian. Bagi peneliti, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika lingkungan industri tidak berpengaruh signifikan terhadap strategi bersaing pada industri kecil mebel kayu di Sulawesi Tenggara. Menurut Porter 1980, bahwa struktur industri menentukan aturan persaingan dan mempengaruhi strategi yang berpotensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ke depan perlu menguji kembali hubungan antara lingkungan industri dengan strategi bersaing pada sektor industri yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Dan saya akan melanjutkan jurnal 2, yaitu berjudul Peran Lingkungan Industri, Perilaku Kewirausahaan dan Kemampuan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan pada Usaha Logam Skala Mikro. Jurnal Riset Manajemen Science, volume dan halaman, volume 9, halaman 1 sampai 21, tahun 2018. Penulis yang pertama ada Sandra Eka Putri, kedua Tri Sudarwanto, dan yang ketiga Novi Marlena. Reviewer: Ella Sabila, Lutfia Saraya, Nabila Lubis, Nitawati, Sri Citra Graha, Syarifah Intan, Syabrina Rosanti Lubis. Tanggal 30 Oktober 2021. Masalah atau fenomena penelitian. Pemasaran produk yang telah sampai ke pasar internasional mengakibatkan banyak dari pengusaha skala menengah yang tidak sanggup mengerjakan
orderannya sendiri karena jumlah orderan yang cukup banyak, sehingga mereka melimpahkan orderannya ke warga sekitar. Banyaknya warga sekitar yang tertarik untuk ikut membuat orderan, hingga akhirnya mereka juga banyak yang tertarik untuk mendirikan usaha sendiri. Dan fenomena tersebut membuat banyak bermunculan pelaku-pelaku usaha baru yang ingin bersaing dengan usaha yang lebih dahulu berkembang. Banyaknya UMKM yang ada membuat persaingan usaha semakin ketat, dan hal ini berpengaruh terhadap kinerja dari setiap UMKM. Banyak para pelaku usaha yang hanya ingin coba-coba dalam mendirikan dan mengelola usaha, namun terpaksa mereka banyak yang gulung tikar. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran lingkungan industri terhadap kinerja perusahaan pada usaha logam skala mikro di Migas Sidoarjo. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peran perilaku kewirausahaan terhadap kinerja perusahaan pada usaha logam skala mikro di Migas Sidoarjo. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peran kemampuan manajerial terhadap kinerja perusahaan pada usaha logam skala mikro di Migas Sidoarjo. Selanjutnya, subjek penelitian. Wirausahawan logam skala mikro, kepala desa, dan organisasi logam Migas Sidoarjo. Objek penelitiannya di Desa Migas Sidoarjo. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi terus terang dan bersamar. Wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, dan triangulasi data. Subjek dan objek penelitian dibagi menjadi dua, yaitu informan kunci adalah pemilik atau pengelola usaha logam skala mikro di Migas Sidoarjo, dan informan pendukung terdiri dari kepala desa, migas, dan organisasi logam yang menunggu UMKM logam migas. Hasil penelitian. Penelitian membahas tentang kinerja perusahaan logam skala mikro di Migas Sidoarjo. Maka informan kunci yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah pemilik atau pelaku usaha logam skala mikro yang berjumlah 9 orang. Informasi kunci tersebut diminta pendapat tentang perkembangan kinerja perusahaan selama 3 tahun terakhir, peran lingkungan industri, perilaku kewirausahaan, dan kemampuan manajerial. Lingkungan industri yang terdiri dari indikator hambatan masuknya pesaing baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, dan ketersediaan barang substitusi berperan terhadap kinerja perusahaan. Namun untuk indikator pesaing kompetitif dinilai tidak berperan terhadap kinerja perusahaan pada usaha logam skala mikro di Migas Sidoarjo. Kekuatan penelitian. Lingkungan industri dalam hal ini pada indikator hambatan masuknya pesaing baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, dan ketersediaan barang substitusi berperan terhadap kinerja perusahaan pada usaha logam skala mikro di Migas Sidoarjo. Lingkungan industri pada indikator pesaing kompetitif tidak berperan terhadap kinerja perusahaan pada usaha logam mikro di Migas Sidoarjo. Perilaku perusahaan berperan terhadap kinerja perusahaan pada usaha logam skala mikro, dan kemampuan manajerial berperan terhadap kinerja perusahaan pada usaha logam skala mikro. Dan kelemahan penelitiannya, proses produksi logam pada usaha logam skala mikro di Migas Sidoarjo sebagian besar mengandalkan pesanan yang didapatkan dari konsumen ataupun pelanggan tetapnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu jaringan kemitraan dengan pemasok. Para pelaku usaha logam skala mikro sikap harus berperilaku kewirausahaan dan memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola usahanya dengan harapan kinerja usaha selalu meningkat dan loyalitas pelanggan tetap terjaga. Sekian dari